Halo guys, selamat datang kembali di channel Jajang Hardika. Ya, kali ini terpikir gak sih kalau terjebak di sebuah pulau yang notabene pulaunya itu terletak di tengah-tengah kota dan kalian tidak bisa berenang sama sekali untuk sampai ke kota itu. Nah, kali ini saya akan menceritakan alur film dari Castaway on the Moon. Scene berawal dari sebuah jembatan yang memperlihatkan seorang pria yang sedang bersiap untuk bunuh diri. Nah, sebelum bunuh diri, pria ini sempat bertelepon dengan pihak bank yang menagih utang kepada pria itu. Nah, jadi guys, di sini si pria itu mau bunuh diri karena dia terlilit banyak hutang. Nah, sebelum lanjut, kalian harus tahu pria ini adalah Kim Song-gun. Karena Kim sudah berputus asa dengan banyak hutang, dia memutuskan untuk loncat dari jembatan guys, dan berharap dia mati. Ternyata Allah berkehendak lain guys, dia malah terdampar di sebuah pulau. Scene berlanjut ketika ia terbangun dan mendapati dirinya terdampar di sebuah daratan asing berpasir. Waktu mulai mengenai bahwa ia hanya terhanyut ke sebuah pulau tidak bernama. Kim menjadi panik. Pasalnya, meski dekat kota, pulau itu letaknya terpencil dan ia tidak bisa menghubungi siapapun dari sana. Hal itu terparah dengan fakta bahwa dirinya bisa terhanyut merupakan kebetulan yang baginya menjengkelkan, karena terungkap bahwa Kim tidak bisa berenang sama sekali. Menghilangkan rasa kesal, Kim pun mencari jalan untuk bisa menyeberang, tapi alhasil pulau itu berada di tengah laut, yang notabene dia tidak bisa menyeberanginya. Ya iyalah, namanya juga pulau, pasti berada di tengah laut. Tak lama ada sebuah kapal lewat dan seketika Kim pun melambaikan tangannya untuk meminta pertolongan. Dan salah satu penumpang yang ada melihat Kim, tapi bukan ditolongin, melainkan penumpang itu malah melambaikan tangan kepada Kim nih guys. Karena dia mengira Kim sedang dadah-dadah kepadanya. Dasar nih orang, lo kira lo Michael Jackson dadah-dadah, justru si Kim butuh pertolongan udah kucel dekil gitu. Lalu si Kim mencoba untuk nge-BBM saudara-saudaranya lewat HP miliknya. Tapi HP-nya itu malah mati nih guys. Seketika dia pun mencoba berenang, namun sayangnya gagal karena emang dasarnya dia tidak bisa berenang nih guys. Keputusasaan Kim pun mulai kambuh hingga dia memutuskan untuk bunuh diri yang kedua kalinya. Lo kira lo kucing bunuh diri terus? Tapi di saat dia sudah bersiap untuk bunuh diri, tiba-tiba perut Kim mulai mulas. Karena dia sudah gak tahan lagi menahan semua beban di perutnya, dia langsung boker di semak-semak. Rarujit. Sempat merasa putus asa, hal itu sampai membuat Kim lupa dengan niatnya untuk mengakhiri hidup. Keesokan harinya, Kim mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan memungut barang bekas yang mungkin bisa digunakan untuk bertahan hidup di sana. Hingga pada saatnya dia menemukan perahu bebek yang sudah tak terpakai. Lalu dia jadikan sebuah rumah untuk tempat tinggalnya. Kim masih belum menyerah untuk bisa bertahan hidup. Dia bertahan hidup dengan cara menjebak ikan, memakan jamur liar, menangkap hewan liar, dan sampai menulis kata help besar di sana. Tanpa sepengetahuan dirinya, segala gerak-gerik Kim diam-diam diamati oleh seorang yang bernama Jung Ryo-won yang secara tidak sengaja memergokinya karena dia sangat suka memotret bulan, mengira Kim adalah seorang alien. Jadi Jun Yeon tertarik untuk mengamatinya. Jadi Jung Yeon adalah seorang gadis yang sangat pemalu dan kerjaannya memotret bulan, bermain sosmed, dan jajan online. Bayangin aja, saking pemalunya, dia tidak pernah keluar rumah guys selama 3 tahun. Ngeri gak tuh? Scene berpindah ketika Kim menemukan sebuah bungkusan, dan ternyata bungkusan itu adalah bungkusan mie instan. Dan di dalamnya masih komplit, terdapat bumbu mie. Karena dia sangat lapar banget, sampai-sampai dia menghisap bungkusan mie itu. Sampai-sampai terbawa mimpi juga nih guys. Lalu Kim memutuskan untuk membuka bumbu itu karena dia sangat lapar dan ingin memakan mie itu. Tapi sayangnya gagal. Karena dia ingin menikmati bumbu itu dengan mie-nya, dia langsung memutuskan untuk membuat mie dengan segala cara, seperti bercocok tanam. Gitu.
Tanpa disadari, si Jung Young masih memperhatikan Kim sampai-sampai semua kegiatannya dicetak nih guys sebagai gambar dan dipajang di rumahnya. Karena dia masih yakin bahwa Kim adalah seorang alien. Anjing, alien kucil dekil gitu, eta manusia gemel juga nu gelo. Hingga pada saatnya Jung Yeon memutuskan untuk memberikan pesan kepada Kim. Dengan cara menggunakan helm dan pakaian tertutup, ia melemparkan botol di atas jembatan. Maklumnya guys, udah 3 tahun gak keluar jadinya gitu nih. Singkat cerita, sudah 3 bulan surat yang dikirim Jung Yeon tapi belum juga ditemukan oleh Kim. Dan ketika Kim sedang berjalan-jalan di pulau, dia menemukan botol tersebut dan bertuliskan hello. Seketika Kim pun bingung, ada orang yang memperhatikannya dari kejauhan. Ia pun langsung menuliskan kata how are you. Nah, gara-gara pesan yang dibalas oleh Kim, Jung Yeon sangat senang nih guys. Sangat senangnya pakai banget. Dan mulai pada hari itu Jung Yeon pun sering mengirimkan pesan kepada Kim hingga balas-balasan. So sweet banget nih guys. Beberapa hari berlalu hingga pada akhirnya tanaman yang ditanam pun mulai tumbuh. Dan ternyata itu jagung ya guys, yang bisa dia gunakan untuk membuat tepung. Tanpa disadari, Jung Yeon pun tahu bahwa Kim sangat ingin memakan mie. Tak lama Jung Yeon pun mengirim seorang kurir ke pulau itu untuk memberikan mie ke Kim. Tapi Kim menolaknya dan mengembalikan mie itu ke kurirnya. Tapi kenapa ya Kim bisa gitu? Nah, singkat cerita, di mana semua tanaman yang ia tanam pun mulai bisa dipanen. Dan Kim pun mulai membuat adonan mie dengan perasaan yang sangat bangga, hingga pada akhirnya mie itu pun siap untuk dibumbui dengan bumbu yang ia temukan di awal film. Dengan perasaan penuh haru, Kim pun memakan mie itu dengan berlinang air mata alias mewek ya Kim. Nah, di sini kita belajar guys bahwa sesuatu proses yang sulit untuk mendapatkannya akan terasa indah ketika kita mendapatkannya. Anjir, orang juga Mario Teguh wae. Beberapa hari kemudian, Jung Yeon mengirimkan pesan lagi nih guys kepada Kim yang bertuliskan selamat. Mungkin selamat atas pembuatan mie-nya ya guys. Karena Jung Yeon sering sekali mengirimkan surat ke Kim, lalu Kim pun mulai penasaran dengan siapa pengirim tersebut. Hingga pada akhirnya Kim menulis siapa kamu. Namun Jung Yeon merasa sedih nih guys di sini akan hal itu. Karena dia itu cewek rumahan, lebih tepatnya cewek kamaran ya guys, yang gak pernah keluar rumah, jadi dia gak pede. Karena dia ngerasa gak secantik cewek-cewek yang ada di sosmed. Terlebih lagi dia memiliki bekas luka di kepalanya. Itu alasannya kenapa Jung Yeon memakai helm. Hari berlalu di mana ketika di pulau itu dilanda hujan yang sangat besar nih guys, yang menyebabkan semua tanaman Kim terbawa hanyut. Sampai-sampai rumah bebek-bebekannya pun terbawa hanyut juga nih guys. Di sini gue ngerasa iba banget sih ke si Kim. Semua yang dimiliki di pulau itu habis terbawa air. Keesokan harinya, Kim yang sedang bengong didatangi 2 orang petugas. Dengan rasa bingung, Kim pun lari dan dikejar oleh petugas tersebut hingga dia tertangkap. Seketika dia pun dibawa ke tengah kota dan Jung Yeon pun masih memperhatikan lewat kameranya. Tiba di kota, Kim malah dibuang dan ditelantarkan di tengah kota. Kasian banget nih si Kim pokoknya. Singkat cerita, Jung Yeon yang melihat kejadian itu mau menghampiri Kim. Sampai akhirnya Kim mulai memiliki rencana lagi untuk bunuh diri yang ketiga kalinya, tapi dengan cara loncat dari atas gedung. Lalu Kim pun menaiki sebuah bis untuk menuju gedung tersebut. Tanpa disadari, Jung Yeon melihat Kim masuk ke dalam sebuah bis, lalu mengejar bis tersebut. Alah, romantis banget nih cewek. Sampai-sampai nih guys, Jung Yeon pun berhenti karena kecapean dan menangis di jalan karena sangat ingin bertemu dengan Kim. Tapi sutradara berkehendak lain nih guys. Di kota itu terjadi simulasi serangan udara yang mengajukan semua orang di kota beserta kendaraan untuk berhenti sejenak.
Nah, karena kejadian itu pun Jungyeon mulai tersenyum kembali dan mencoba lompat atau lari mengejar si Kim. Karena dia yakin bahwa bis yang ditumpangi bakal berhenti. Jungyeon pun berhasil mengejar bis itu dan langsung bertemu Kim. Tapi di sana Kim bingung siapa orang itu. Lalu Jungyeon pun mengatakan bahwa dialah yang selalu mengirimi Kim pesan. Seketika Kim pun menangis haru. Dia bisa tahu siapa yang mengirimi dia pesan selama dia berada di pulau itu. Lalu scene berakhir ketika mereka berdua saling bertatapan dan tamat. Ending yang beautiful.